Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah, kali ini kita akan membicarakan tentang Permendikbudrismen atau Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026. Di mana Permendikbudrismen Nomor 1 Tahun 2026 ini adalah tentang standar proses pembelajaran di PAUD sampai di SMA SMK. Permendikbudrismen Nomor 1 ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI yaitu Bapak Abdul Mukti dan mulai berlaku sejak ditetapkan. Jadi sejak 2 Januari sudah mulai berlaku. Selanjutnya Permendikbudrismen Nomor 1 ini terdiri dari 5 bab di mana 5 bab ini terdiri dari 21 pasal. Sebelum kita menuju ke Permendikbudrismen Nomor 1 Tahun 2026, ada baiknya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru semua bahwa ada beberapa aturan atau bahan yang harus kita baca, kita pahami, kita literasi untuk bisa melaksanakan pembelajaran sesuai yang diinginkan kurikulum merdeka yang direvisi ini. Beberapa aturan yang penting yang harus kita baca. Yang pertama, CP atau capaian pembelajaran yang ada pada aturan Kepala Badan BSKAP nomor 046 H KR 2025. Karena di dalam BSKAP nomor ini terdapat CP-CP tiap-tiap mata pelajaran. Misalnya mata pelajaran kimia itu CP-nya apa saja, capaian pembelajarannya apa saja yang harus tercapai di kelas 10, 11, 12. Selain itu, ada juga panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi tahun 2025. Jadi di dalam panduan pembelajaran ini nanti memuat banyak hal, salah satunya adalah memuat rencana pembelajaran atau format rencana pembelajaran. Lalu Permendikbudrismen Nomor 1 Tahun 2026 yang akan kita bahas ini. Selain itu juga ada naskah akademik pembelajaran mendalam yang diterbitkan Februari 2025. Dan ada juga aturan atau bahan-bahan lain yang bisa Bapak Ibu baca untuk memperdalam pengetahuan kita tentang pembelajaran mendalam. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa di panduan pembelajaran dan asesmen edisi revisi 2025 ini terdapat contoh rencana pembelajaran atau boleh juga disebut RPP atau boleh juga disebut modul ajar yang ada di halaman 30. Jadi kemarin-kemarin biasanya kalau kami mendapatkan aturan atau bahan bacaan atau buku-buku yang berupa PDF biasanya sudah kita share di grup sekolah. Nah, harapannya dari bahan-bahan tadi Bapak Ibu bisa mencermatinya satu persatu, dibuka PDF-nya, PDF tentang Permendikbudrismen Nomor 1 Tahun 2026, kemudian panduan pembelajaran asesmen 2025, naskah akademik pembelajaran mendalam, kemudian CP, BSKAP, bahan bacaan strategi pengelolaan pembelajaran mendalam, modul 1 PF, dan sebagainya. Baiklah, kita akan mulai pembahasan tentang Permendikbudrismen Nomor 1 Tahun 2026. Kenapa Permendikbudrismen Nomor 1 Tahun 2026 ini diterbitkan? Karena untuk memastikan proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan secara efektif dan mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Sehingga perlu disusun standar proses yang ada dalam Permendikbudrismen ini. Saya ulangi lagi, jadi Permendikbudrismen ini adalah standar proses
yang harus dilakukan dalam pembelajaran supaya pembelajarannya itu efektif dan mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini ada di peraturan juga. Standar kompetensi lulusan ada di sini ya. Ada di Permendikbudrismen nomor 10 tahun 2025. Jadi standar kompetensi lulusan ini salah satunya di dalamnya memuat tentang 8 profil lulusan. Sehingga setiap pembelajaran yang kita lakukan ini diharapkan menuju ke 8 profil lulusan tersebut. Nanti bisa Bapak Ibu baca Permendikbudrismen nomor 10 tahun 2025. Nanti kami share link Google Drive yang di dalamnya sudah ada aturan-aturan atau buku-buku bacaan yang bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua. Baiklah, kita mulai menelusuri Permendikbudrismen nomor 1 ini, di mana di pasal 1 disampaikan bahwa standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran yang akan kita bahas di sini adalah standar minimal. Sehingga jika Bapak Ibu mempunyai tambahan-tambahan, misalnya di standar proses, misalnya di standar proses ini harus ada langkah A, B, C. Bapak Ibu melakukan langkah A, B, C, D, E itu boleh-boleh saja. Tapi setidaknya kriteria minimal yang ada pada Permendikbudrismen ini harus Bapak Ibu laksanakan. Selanjutnya di pasal 2 ini, seperti yang kami sampaikan tadi, standar minimal standar proses itu ada 3, yaitu perencanaan pembelajaran. Jadi semua guru wajib melaksanakan perencanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Ketiga adalah penilaian proses pembelajaran. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan itu dinilai supaya ada perbaikan. Selanjutnya di pasal 3, prinsip pembelajaran. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas itu harus ada 3 prinsip, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Ketiga prinsip ini didefinisikan juga di dalam Permendikbudrismen ini. Yang dimaksud dengan berkesadaran adalah bahwa guru dan muridnya itu harus memahami tujuan pembelajaran. Jadi minimal ketika dalam pembelajaran di kelas itu kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita itu apa hari ini. Jadi jangan sampai siswanya tidak tahu pembelajaran hari ini itu memiliki tujuan apa. Biasanya kalau lulusan UNY itu setiap masuk pembelajaran, guru selalu diminta menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis. Tapi untuk era sekarang kan sudah ada PowerPoint ya, sudah ada Canva juga, jadi tujuan pembelajaran kadang tidak perlu ditulis, tapi cukup ditampilkan di layar atau kita sampaikan secara langsung itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang dimaksud dengan bermakna adalah semaksimal mungkin materi yang kita pelajari di kelas bersama murid ini ada bagian penerapannya. Misalnya ketika mempelajari sesuatu, maka penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, atau penerapannya dalam kontekstual kehidupan nyata seperti apa. Semaksimal mungkin kita hubungkan dalam kehidupan sehari-hari para siswa. Kalau tidak bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari para siswa, setidaknya kita hubungkan ke aplikasi real dalam pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Misalnya, realnya besok di teknologi pertanian misalnya akan diterapkan seperti ini. Atau misalnya di kedokteran, besok materi ini penerapannya seperti apa. Gitu. Jadi dari
konsep bermakna ini supaya para siswa memahami bahwa apa yang mereka pelajari ini penting dalam kehidupan. Jadi tidak hanya sekedar hafalan saja. Selanjutnya prinsip yang ketiga adalah menggembirakan. Yang dimaksud menggembirakan di sini adalah memotivasi, kemudian menyenangkan, kemudian menantang. Jadi pembelajaran itu dikategorikan menggembirakan jika memicu siswa untuk mempelajari materi tersebut di luar pembelajaran kita di kelas. Jadi misalnya pembelajaran kita di kelas mempelajari materi X, kemudian di rumah siswa secara mandiri tergugah sendiri untuk mempelajari atau memperdalam materi tersebut, misalnya melalui browsing dan lain-lain. Jadi memotivasi siswa, memotivasi murid untuk mempelajari lebih lanjut. Dan kemudian menggembirakan atau menyenangkan ini juga diusahakan ketika pembelajaran juga jangan terlalu tegang, jangan sepaneng. Jadi tidak ada lagi istilah guru killer atau guru yang ditakuti, itu sudah tidak ada lagi istilah seperti itu. Kita masuk ke pasal 4, di mana pasal 4 ini disampaikan bahwa perencanaan pembelajaran yang guru buat merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar. Jadi dari kalimat ini sebenarnya kita tidak dituntut untuk membuat tujuan belajar, tujuan pembelajaran. Tapi setidaknya kita harus memahami bahwa capaian pembelajarannya itu apa. Jadi dalam hari ini ketika kita masuk ke kelas 10A misalnya, capaian pembelajaran yang akan kita capai itu capaian pembelajaran yang mana? Jadi jangan sampai kita sebagai guru tidak mengetahui capaian pembelajaran. Padahal capaian pembelajaran itu ada di peraturan pemerintah. Jadi sudah dibuatkan oleh pemerintah. Kemudian tinggal kita buat suatu program pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut. Kalaupun nanti Bapak Ibu guru terbiasa membreakdown capaian pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran, itu bagus. Berarti Bapak Ibu guru sudah melampaui target minimum dari Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini. Karena sebenarnya tujuan pembelajaran itu tidak perlu dibuat karena di sini disampaikan bahwa capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa membreakdown menjadi tujuan pembelajaran yang kecil, itu baik sekali. Kemudian cara untuk mencapai tujuan belajar atau capaian pembelajaran itu caranya seperti apa? Kemudian cara untuk menilai bahwa tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran ini sudah dicapai oleh siswa itu cara menilainya seperti apa itu juga sudah harus kita rencanakan dalam perencanaan pembelajaran. Saya ulangi lagi, jadi gampangnya perencanaan pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai RPP atau modul ajar ini sebenarnya hanya terdiri dari 3. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, kemudian cara untuk mencapai tujuan belajar atau capaian pembelajaran tersebut, kemudian cara menilai supaya kita tahu bahwa siswa atau murid tersebut sudah mencapai capaian pembelajaran tersebut. Caranya bisa macam-macam, misalnya dengan tes tertulis, atau dengan tes lisan, atau dengan praktikum, atau dengan lembar observasi, atau dengan laporan proyek dan sebagainya. Jadi tidak hanya terpaku pada ulangan harian. Kemudian di sini juga ditekankan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran ini berupa dokumen. Dokumen itu untuk Gen X
generasi X itu 1979 ke belakang ya. 1979, 1978, 1977 dan mundur ke belakang. Biasanya untuk Gen X ini seperti saya ini akan kesulitan kalau dokumen tersebut hanya berupa PDF. Meskipun ini tidak tergeneralisasi ya, mungkin saya saja yang seperti itu. Jadi saya tidak terbiasa dengan PDF, sehingga saya lebih suka membuat dokumen itu misalnya dalam bentuk Word, kombinasi Excel, kemudian saya PDF-kan, lalu saya cetak, tetap saya cetak, kemudian selama proses kegiatan mengajar yang saya lakukan, biasanya saya mencoret-coret dokumen tersebut. Misalnya di kelas 10A, 10B, 10C, 10D itu kan biasanya tidak bareng ya. Misalnya di 10A baru sampai sini, biasanya saya tandai apa, 10B saya tandai apa. Atau kemudian ketika perencanaan pembelajaran saya ini meleset, biasanya juga saya tandai, misalnya kalau di perencanaan pembelajaran saya yang kemarin, saya ada perencanaan pembelajaran tentang membawa contoh roti, ternyata rotinya itu nggak ada, maka saya hanya bisa menampilkan contoh roti dalam bentuk gambar misalnya. Maka saya tuliskan di rencana pembelajaran yang hard file tersebut. Jadi ada banyak coret-coretan di rencana pembelajaran saya. Namun demikian untuk Gen Z biasanya, Gen Z, bukan Gen X, jadi Gen Z itu 1980 ke atas, biasanya mereka lebih mudah mencoret-coret dalam bentuk PDF, jadi biasanya ada tablet, mengajar juga bawa laptop, jadi mereka bisa langsung coret-coret di soft file-nya, itu tidak masalah. Yang penting kita itu ada dokumen perencanaan pembelajaran. Jadi selalu saya sampaikan, jangan sampai ketika kita mengajar, kita CP saja sampai tidak tahu CP-nya apa, itu sampai tidak tahu itu sudah apa ya, sudah sangat keterlaluan menurut saya. Jadi minimal itu kita tahu di kelas 10 ini semester ini CP-nya apa saja, itu kita minimal harus tahu itu. Lalu kita membaginya menjadi berapa kali pertemuan sesuai dengan hitungan hari efektif dan seterusnya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ke pasal 5, di mana sudah kami sampaikan tadi di pasal 4 bahwa secara eksplisit di pasal 5 disebutkan kembali bahwa perencanaan pembelajaran yang berbentuk dokumen itu setidaknya memuat tujuan pembelajaran yang tadi ada CP. Jadi CP itu adalah tujuan pembelajaran yang kalau Bapak Ibu mau selangkah lebih maju berarti membreakdown-nya menjadi tujuan pembelajaran tiap pertemuan. Atau kalau mau CP itu saja itu berarti sudah tujuan pembelajaran, sudah baik. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, lalu penilaian atau asesmen pembelajarannya mau seperti apa. Jadi dokumen perencanaan pembelajarannya seperti itu. Kemudian di pasal 6, tujuan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A merupakan kompetensi dan konten pada ruang lingkup materi pembelajaran yang harus dicapai oleh murid. Kompetensi itu maksudnya adalah hal-hal yang harus dikuasai oleh siswa. Misalnya, siswa atau murid bisa menjelaskan, itu berarti kompetensi. Kemudian kontennya bisa menjelaskan langkah-langkah dalam praktikum kimia, itu berarti kontennya. Langkah-langkah dalam praktikum kimia X, itu berarti kontennya. Kalau kompetensinya adalah murid bisa menjelaskan, itu kompetensi. Jadi tujuan pembelajaran itu harus memuat kompetensi dan kontennya. Itu ada di capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu sudah memuat kompetensi dan konten. Kalau mau di breakdown lagi juga tidak masalah. Dengan mempertimbangkan karakteristik murid dan sumber daya.
Jadi kalau dulu itu tujuan pembelajaran itu ada bagian A, B, C, D. A itu audience, B itu behavior atau kompetensinya, A, B, C, D, kemudian D itu degree-nya atau mau berapa tingkatan memahaminya itu mau sampai seberapa itu degree-nya. Itu harus mempertimbangkan karakteristik murid dan sumber dayanya. Misalnya peserta didik atau murid mampu menjelaskan cara kerja praktikum kimia asam basa menggunakan Canva misalnya. Nah, kalau sumber dayanya itu tidak bisa mencapai menggunakan Canva ya jangan membuat tujuan pembelajaran sampai menggunakan Canva. Karena sumber dayanya nggak ada kita. Tapi kalau sumber dayanya ada, maka tujuan pembelajaran bisa sampai ke menggunakan Canva itu tidak masalah. Atau menggunakan aplikasi yang lain juga tidak masalah. Untuk hal-hal semacam ini sebenarnya kalau Bapak Ibu guru yang sudah lama mengajar atau setidaknya mengajar lebih dari 2 tahun, sepertinya sudah nggak ada masalahnya untuk membuat perencanaan pembelajaran seperti ini. Gampang-gampang saja. Sudah setiap tahun kita diajari hal-hal semacam ini. Tiap tahun ganti kurikulum, tiap tahun ganti menteri, tiap tahun ganti ini itu guru yang harus menyesuaikan. Bebannya selalu ke guru, kita harus menyesuaikan seperti itu. Kita sudah terbiasa penyesuaian seperti ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru juga tidak ada masalah dalam hal ini. Kemudian di pasal 8, guru diminta untuk menggunakan beragam teknik dan atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan pelajaran. Seperti yang kami sampaikan tadi. Kalau kita ingin menilai apakah murid kita itu sudah mencapai capaian pembelajaran, itu tidak selalu dalam bentuk ulangan harian. Tidak selalu dalam bentuk ulangan harian esai. Bisa juga kita lakukan observasi atau checklist atau praktik atau penjelasan langsung, lisan ke depan kelas dan sebagainya. Jadi mindset kita sudah beberapa dekade ini mindset kita memang sudah berubah dari ulangan harian yang tertulis seperti itu menjadi beragam teknik untuk mengetahui apakah murid kita sudah mencapai capaian pembelajaran apa belum. Selanjutnya adalah suasana belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Inklusif ini jarang sekali disinggung. Karena umumnya sekolah inklusi ini adalah sekolah yang mengajukan diri ke dinas pendidikan untuk diakui sebagai sekolah inklusi sehingga nanti ada beberapa penyesuaian. Ada guru inklusi, guru BK dan sebagainya. Yang dimaksud dengan, tapi secara basicnya, yang dimaksud dengan inklusi di sini adalah ketika pembelajaran yang kita lakukan di kelas ini tidak meninggalkan satupun siswa, satupun murid yang tertinggal pembelajaran. Jadi kita usahakan pembelajaran yang kita lakukan ini mengakomodasi semua murid yang ada di kelas tersebut. Dan ini bukan hal yang mudah. Misalnya kasus di kelas 10E misalnya. Di kelas 10E ini ada siswa yang bahkan menulis pun dia masih kesulitan. Yang lain menulis bisa cepat, dia menulisnya masih kesulitan. Tulisannya tidak rapi dan sebagainya. Membaca juga lambat. Maka
pembelajaran yang kita lakukan di kelas, kita usahakan mengakomodasi murid tersebut. Jadi jangan sampai murid yang basic menulis dan membacanya kurang ini tertinggal terus dalam pembelajaran kita. Caranya bagaimana? Kalau menurut buku-buku yang kami baca, biasanya kita menyesuaikan media pembelajaran yang kita gunakan. Jadi media pembelajaran yang kita gunakan itu kita maksimalkan variasinya. Jadi tidak hanya bacaan, tapi juga ada media yang berupa video, ada media yang berupa audio, ada media yang bisa langsung tersentuh tangan dan sebagainya. Tidak mudah memang, tapi kita bisa sedikit-sedikit berusaha untuk melakukan pembelajaran yang inklusi, di mana tidak ada satupun siswa yang merasa tertinggal. Selanjutnya kita masuk ke bagian ini, di mana pelaksanaan pembelajaran ini dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Jadi keteladanan itu bagian yang penting dalam pendidikan kita. Kita beri keteladanan bahwa terlambat masuk kelas itu tidak baik, jadi jangan sampai kita kosong dalam pembelajaran. Kalaupun kita ada tugas luar, berarti kita berikan tugas-tugas tertentu di kelas tersebut. Jangan sampai benar-benar kosong, tidak ada kegiatan. Selanjutnya, keteladanan ini bisa kita tunjukkan melalui perilaku dan sikap. Sikap yang baik kepada murid-murid kita. Kita kasih keteladanan bahwa sikap sabar itu baik, berarti kita ya jangan marah-marah di dalam kelas. Atau kita beri keteladanan sikap berbicara yang baik, jadi jangan bicara kotor juga di kelas dan sebagainya. Untuk hal-hal semacam ini saya yakin Bapak Ibu sudah master dalam hal ini. Kemudian tidak lupa kita menyinggung juga dalam pelaksanaan pembelajaran, itu ada tiga step yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Memahami itu berarti memahami materi, mengaplikasi itu berarti kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak bisa kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari siswa, berarti kita kaitkan dalam bidang-bidang kehidupan sehari-hari. Bidang kehidupan misalnya kedokteran atau keperawatan atau pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Kemudian ada juga bagian merefleksi. Di dalam Permendikbud ini juga disampaikan memahami itu seperti apa, mengaplikasi apa, merefleksi itu seperti apa. Jadi merefleksi itu sampai kepada step di mana siswa itu merasa bahwa dia bisa mengatur dirinya sendiri. Misalnya materi kimia ini kalau di dalam kelas diajarkan oleh Pak Akil hanya sampai sini, tapi saya ingin mempelajarinya lebih lanjut. Itu berarti dia refleksinya sudah sukses. Jadi kita usahakan ketika merefleksi, kita mendorong murid-murid kita itu di akhir pembelajaran supaya murid-murid kita itu mengembangkan apa yang sudah dipelajari di dalam kelas atau setidaknya mereka mengulangi kembali materi-materi yang sudah dipelajari di kelas tersebut. Kemudian dalam kerangka pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas ini, kita juga jangan lupa ada praktik pedagogisnya, ada kemitraan pembelajarannya, ada lingkungan pembelajaran, ada pemanfaatan teknologi. Praktik pedagogis itu wajib, lingkungan pembelajaran wajib ada, kemitraan pembelajaran boleh tidak ada, pemanfaatan teknologi juga boleh tidak ada. Tapi kita usahakan ada semua. Karena ini sebenarnya sangat mudah ya. Misalnya kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini misalnya
dalam suatu pembelajaran ada siswa yang sudah paham, ada siswa yang belum. Maka siswa yang paham ini kita minta untuk mendiseminasi teman-teman yang belum, itu berarti kemitraan dengan siswa, gampangnya seperti itu. Kalau mau yang grade-nya lebih tinggi, misalnya kemitraan pembelajaran bersama orang tua siswa atau orang tua murid. Ketika materi kita ini ternyata materi yang bisa diaplikasikan oleh salah satu orang tua murid, maka kita bisa mengundang orang tua murid datang ke sekolah untuk mengajari selama 1 JP misalnya. Itu berarti kemitraan pembelajaran bersama orang tua. Kemitraan yang lebih kompleks lagi misalnya kemitraan antar guru mapel yang berbeda, misalnya guru mapel informatika dan kimia bermitra untuk menyelesaikan satu CP kimia dan satu CP informatika yang kemudian dikolaborasikan dalam 2 JP yang akan tercapai oleh murid. Itu kemitraan pembelajaran yang grade-nya lebih tinggi lagi, berarti harus ada diskusi antar guru mapel yang berbeda dan sebagainya. Kemudian lingkungan pembelajaran itu tidak selamanya ada di dalam kelas, bisa juga lingkungan pembelajaran itu ada di internet atau ada juga di lingkungan sekolah, di kantin sekalipun bisa melaksanakan pembelajaran jika memang lingkungan pembelajaran kantin itu mendukung pembelajaran kita. Misalnya kita guru ekonomi sedang berusaha menyampaikan materi tentang jual beli misalnya. Berarti dia bisa menggunakan kantin sebagai media pembelajarannya, lingkungan pembelajaran. Kemudian pemanfaatan teknologi bisa menggunakan banyak hal, misalnya kalau kimia itu ada aplikasi praktikum. Jadi praktikum yang berbahaya bisa dilaksanakan secara virtual menggunakan internet, aplikasi tertentu. Itu pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang paling simpel misalnya penggunaan kalkulator itu sudah melakukan pemanfaatan teknologi. Misalnya guru matematika mengajarkan tentang min, modus, median. Dia menggunakan kalkulator, itu berarti dia memanfaatkan teknologi kalkulator dan sebagainya. Pasal 16, penilaian proses pembelajaran. Jadi di bagian sini yang dimaksud penilaian proses pembelajaran itu bukan menilai apakah murid kita itu mencapai capaian pembelajaran atau mencapai berapa persen dari capaian pembelajaran, bukan yang itu. Tapi penilaian proses pembelajaran di pasal 16 ini adalah penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi kasarannya gurunya yang dinilai. Jadi apakah proses pembelajaran yang kita lakukan ini sudah baik apa belum, itu di pasal 16 ini harus dinilai. Nanti di bagian keterangan yang lain, penilaian ini minimal 1 semester sekali. Jadi di akhir semester, itu setidaknya ada 1 kali penilaian proses pembelajaran yang bisa dilaksanakan oleh sesama guru, jadi guru yang lain menilai kita, atau kepala satuan pendidikan yang menilai, atau sampel murid dalam kelas tersebut yang menilai, atau keseluruhan murid dalam kelas tersebut yang menilai. Jadi saya tekankan di sini bahwa penilaian proses pembelajaran di pasal 16 ini adalah penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, dinilai oleh sesama pendidik atau kepala sekolah atau murid. Jadi tidak dinilai oleh pendidik dan kepala sekolah dan murid. Jadi tiga-tiganya tidak menilai bareng-bareng, meskipun kalau tiga-tiganya mau menilai juga tidak apa-apa. Tapi minimal itu dilaksanakan oleh salah satu dari ketiga ini. Bisa sesama pendidik, bisa kepala sekolah, atau bisa muridnya. Kalau di semester kemarin, kita sudah mulai membiasakan murid menilai pembelajaran. Kemarin ada Google Form yang kita share ke murid di akhir semester 1 untuk menilai. Dan hasilnya sudah kita share di grup WA sekolah kita.
di awal pembelajaran semester genap yang kemarin. Saya yakin Bapak Ibu sudah membaca, jadi sudah tahu bahwa murid kita itu kendalanya seperti ini, sehingga mereka menginginkan proses pembelajarannya seperti apa. Namun di Permendikdasmen nomor 1 ini diharapkan penilaian tersebut untuk semua mapel. Kalau yang kita kemarin kan untuk satu penilaian untuk semua pembelajaran di semester itu ya. Jadi masih sifatnya sangat global. Kalau di Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini harapannya setidaknya sekali dalam satu semester ini ada penilaian yang dilakukan oleh teman sejawat atau kepala sekolah atau guru untuk mengetahui apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah baik atau membutuhkan perbaikan. Gitu ya Bapak Ibu. Paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Nah, asesmen yang dilakukan oleh 3 jenis tadi, teman sejawat, kepala sekolah, atau murid, atau tiga-tiganya, atau salah 2, bisa guru lain atau kepala sekolah menilai, atau kepala sekolah dan murid menilai, atau guru dan murid yang menilai, atau tiga-tiganya menilai, atau salah satu saja sudah cukup. Itu dapat dilakukan dengan cara berdiskusi. Jadi misalnya guru fisika mengobservasi saya, kemudian kami berdua berdiskusi. Sebaiknya saya tidak melakukan ini ketika pembelajaran, sebaiknya apakah bisa diganti dengan kegiatan X, kegiatan Y, kegiatan Z. Jadi diskusi bisa dilakukan seperti itu. Dan tentunya harus terdokumentasi ya, sehingga nanti kalau ditanya apakah melakukan kegiatan ini, kita ada buktinya sudah dilakukan. Kegiatan ini saya yang menilai ini, harinya kapan, materinya pas apa, kemudian fotonya seperti apa, kemudian dapat juga merefleksi hasil diskusi atau pengamatan. Jadi diskusi ya, ini intinya adalah diskusi yang diawali dari mengamati pelaksanaan pembelajaran gitu. Seperti yang kami sampaikan tadi dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau yang disebut supervisi atau analisis hasil belajar murid. Jadi Bapak penilaian dilakukan oleh kepala sekolah dapat dilakukan melalui supervisi atau analisis hasil belajar murid. Jadi Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah tidak perlu masuk ke kelas, tapi cukup melihat hasil ulangan harian misalnya. Hasil ulangan harian kimia yang saya lakukan misalnya remedinya ada berapa orang. Misalnya remedinya ada 20 orang. Maka Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah bisa berdiskusi dengan saya misalnya, kok sampai sebanyak itu? Bukankah seharusnya grafik normal itu setidaknya hanya 5% dari siswa yang melakukan remedi, misalnya seperti itu. Atau bagaimana supaya banyaknya yang remedi ini untuk materi selanjutnya tidak sebanyak itu. Gitu. Jadi diskusi-diskusi seperti itu menggunakan analisis hasil belajar murid yang sudah dilakukan guru itu sudah bisa disebut assessment yang dilakukan oleh kepala sekolah. Bisa seperti itu simpelnya. Jadi tidak harus kepala sekolah nunggu Bapak Ibu guru dari awal sampai akhir itu menurut Permendikdasmen ini tidak perlu sampai seperti itu. Cukup menggunakan analisis hasil belajar murid itu sudah bisa disebut assessment. Tapi kalau Bapak Ibu kepala sekolah memang ingin menunggui dari awal sampai akhir juga tidak masalah. Asesmen yang dilakukan oleh murid seperti yang kami sampaikan tadi dapat menggunakan survei yang sudah kita lakukan di semester kemarin, tapi catatannya adalah diusahakan untuk semester besok itu setiap mapel, jadi bukan mapel secara umum. Yang kemarin kita sudah bisa melihat garis besar dari hasil asesmen murid, misalnya di sini
mayoritas murid menyatakan bahwa hal yang paling mereka alami kesulitan itu menahan rasa kantuk misalnya. Di di survei kemarin mereka menyatakan seperti itu, sehingga mereka kurang fokus atau ada rasa malas yang disebabkan oleh begadang, kelelahan, distraksi gawe HP, TikTok game yang membuat mereka menunda-nunda tugas. Kemudian dampak di kelasnya mereka menjadi mengantuk sehingga mereka membutuhkan proses pembelajaran yang tidak hanya sekedar ceramah satu arah. Jadi hasil asesmen siswa ini sudah Bapak Ibu baca saya yakin. Tapi yang ini untuk semua mapel ya. Jadi untuk Permendikdasmen diharapkan untuk setiap mapel dilakukan. Nah, Permendikdasmen ini nomor 1 tahun 2026 ini menghapus Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2008 tentang standar proses dan juga menghapus Peraturan Menteri tahun 16 tahun 2022 tentang standar proses juga. Jadi peraturan 2 ini sudah dihapus digantikan oleh Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini. Berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 2 Januari atau 2 Februari yang kemarin. 2 Januari, bukan 2 Februari. 2 Januari 2026 mulai berlaku, jadi sudah kita berlakukan di semester ini. Sehingga apa yang harus saya lakukan setelah kita berdiskusi tentang Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini? Tentunya kita mulai melaksanakan arahan yang ada dalam Permendikdasmen ini. Misalnya kita mulai memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran kita. Medianya kita modifikasi dan sebagainya. Evaluasinya juga kita buat macam-macam, tidak hanya ulangan harian dan sebagainya dan sebagainya. Juga ada asesmen yang dilakukan oleh murid, asesmen yang dilakukan oleh teman sejawat dan sebagainya. Kita sesuaikan. Kalau ingin dicetak juga boleh, kalau hanya berupa PDF juga tidak masalah. Jadi intinya adalah Permendikdasmen ini nomor 1 tahun 2026 ini kita tidak ada format wajib harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi setidaknya sesuai dengan Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini harus ada ini. Jadi formatnya mau vertikal, mau horizontal, mau bentuk Excel, mau bentuk Word itu tidak masalah. Begitu ya Bapak Ibu yang saya hormati. Penjelasannya seperti ini, kemudian kalau Bapak Ibu ingin mengingat kembali tentang yang kami sampaikan di awal tadi, hal-hal yang semestinya kita baca, yaitu Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 yang kami sampaikan ini, dapat Bapak Ibu baca kembali di file PDF ini, seperti ini. Sudah saya tandai stabilo seperti ini untuk bagian-bagian pentingnya. Kemudian yang dia maksud dengan CP, jangan sampai lupa, CP itu ada di peraturan keputusan yang dibuat oleh Kabadan Standar Kurikulum nomor 046 HKR 2025. Di sini sudah ada CP-nya ada di mana bisa Bapak Ibu lihat di bagian bawah. Kemudian SKL yang disinggung di awal tadi seperti apa sih? SKL itu ada di Peraturan Menteri nomor 10 tahun 2025. Itu Bapak Ibu juga bisa baca sendiri di sini yang isinya macam-macam. Salah satunya isinya adalah tentang 8 profil lulusan. Kemudian panduan pembelajaran yang disinggung di awal tadi seperti apa, di revisi tahun 2025 itu seperti apa. Covernya seperti ini. Bapak Ibu juga bisa baca dalam bentuk PDF. Nanti di halaman 30
itu ada form RPP. Form RPP yang diharapkan oleh pemerintah itu seperti apa? Itu seperti ini. Contohnya. Jadi RPP itu memuat dimensi profil lulusan, 8 profil lulusan tadi. Tinggal dicentang yang mana. Kemudian memuat juga tentang praktik pedagogisnya seperti apa. Tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi CP-nya tinggal masukkan di sini. Atau kalau mau di breakdown seperti yang saya sampaikan tadi juga boleh. Kemudian kemitraan pembelajarannya mau dengan siapa itu juga boleh di sini atau di sini dituliskan opsional, boleh pakai boleh enggak. Manfaat dan digital juga opsional, boleh pakai boleh enggak juga di situ. Sudah ada jadi formnya, form minimalnya seperti ini. Lalu naskah akademik pembelajaran mendalam itu seperti apa? Setidaknya kita harus sekali membaca ini. Naskah akademik yang dibuat oleh Prof. Suyanto dan Prof. Yuli Rahmawati. Itu seperti ini di naskah akademik ini juga dijelaskan bagaimana pembelajaran mendalam itu, kemudian macam-macam, banyak taksonomi Solo dan sebagainya. Bisa Bapak Ibu pelajari di sini. Kemudian Bapak Ibu untuk rencana pembelajaran kan kita bisa buat menggunakan AI. Jadi tinggal kita kasih formnya seperti apa, AI akan membuatkan misalnya di sini kimia, materi tertentu itu hanya memuat 3 dimensi dari 8 dimensi yang ingin dikembangkan. Jadi materi kimia ini saya hanya akan mengembangkan 3 dimensi ini. Jadi tidak 8 dimensi dikembangkan semua, itu tidak harus. 1 dimensi pun tidak apa-apa. Kemudian CP-nya seperti apa, kemudian kalau mau di breakdown tujuan pembelajarannya boleh, karena praktik pedagogisnya saya menggunakan project base, sehingga tujuan pembelajarannya harus saya breakdown supaya lebih jelas ketika diimplementasikan ke project base-nya dan sebagainya. Nanti dipakai AI tinggal mudah, tinggal kita menyesuaikan di bagian kegiatan pembelajarannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya AI menyarankan saya membawa kue bantat dan kue yang mengembang sempurna untuk berdiskusi tentang takaran resep misalnya. Karena saya tidak menemukan kue yang bantat, maka saya kan kesulitan. Maka saya tinggal memodifikasinya, saya mencari source di internet tentang kue bantat seperti apa, mengembang seperti apa, kemudian kami diskusikan. Nah, di sini kalau di PDF yang saya print out, di sini sudah ada catatan tangan saya. Enggak jadi bawa kue bantat, saya hanya menyampaikan melalui gambar. 10A sampai mana, 10B sampai mana, 10C sampai mana, dan seterusnya di sini sudah ada catatan tangan saya kalau di print out-nya. Begitu kira-kira Bapak Ibu tentang Permendikbud nomor 1 tahun 2026 ini. Semoga membawa sedikit pencerahan untuk membawa semangat kita sebagai Bapak Ibu guru di tahun 2026 ini dan tidak membawa kemomengan. Semoga setelah ini kita bisa segera membuat atau memodifikasi rencana pembelajaran kita supaya lebih sesuai dengan keinginan Permendikbud nomor 1 tahun 2026, keinginan Bapak Abdul Mukti, keinginan Presiden Prabowo yang dulu menjanjikan kenaikan gaji 2 juta untuk semua guru. Itu Bapak Ibu kira-kira. Selamat malam. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu sampaikan di grup WA sekolah. Assalamualaikum.